Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kalau tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan ya, bilangan, pecahan, pengurangan atau penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, di sini ada pertanyaan nih teman-teman, boleh teman-teman jawab nih ya. Bagaimana penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut berbeda? Dicarikan apa dulu tuh? Tadi juga udah saya sampaikan. Oke, di sini ada informasi. Kita akan belajar tentang ini. Di sini perhatikan bilangan-bilangan berikut: 1, 2, 1 per 2, 2 per 4, 2 per 5, 4 per 7, 6 per 5, 5 per 2, 1, 1 per 2, 2, 1 per 5 gitu ya. 0,5, 1,25, dan 3 gitu ya. Nah, bilangan-bilangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 bilangan. Nah, di sini ada bilangan sejati, ya pecahan ini, pecahan sejati, pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut, ya. Jadi pembilangnya itu kurang dari penyebut, ya di sini, dan FPB dari pembilang dan penyebut adalah 1. 1, 2. Pembilangnya, kalau pembilangnya kan di sini. Ini kan namanya pembilang nih, yang atas itu adalah pembilang. 1 itu adalah pembilang. 2 itu ada pembilang. 4 itu adalah pembilang. Ya. Dan di bawahnya itu selalu dibilang penyebut ya. Oke. Nah, di sini pecahan sejati itu adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut. Nah, pembilangnya kurang dari penyebut. Ya, misal 2 nih, 2 kan lebih ya, berarti kurang dong. Ya, itu dia. Pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut. Nah, penyebutnya 2, ininya 1, berarti itu bisa dibilang sebagai pecahan sejati. Ya. Misal nih, pecahan sejatinya apa ya? 5 per 8 ya. 5 per 8 ini 2 nih. Ini bisa dibilang apa? Pecahan sejati. 1, 2, dan FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Ini apa? Si penyebutnya gede nggak? Gede. Tinggi ya. Si pembilangnya hanya 5 ya. Maka ini bisa dibilang pecahan sejati. Di sini untuk bilangan 2 per 4 bukan bilangan pecahan sejati karena FPB dari pembilangnya dan penyebutnya adalah 2. Nah, untuk pembilang ini 2 per 4 bukan bilangan sejati. Karena apa? Karena FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 2. Kalau lebih dari 2 itu bisa dibilang bukan penyebut. Bukan penyebut apa? Bukan bilangan atau pecahan sejati. Simpelnya adalah gimana? Simpelnya adalah apa namanya? Bilangan ini masuk ke bilangan yang Nah, ini adalah bilangan 2 per 4 ini adalah bukan bilangan pecahan sejati karena apa? FPB dari pembilang dan penyebut adalah 2. Nah, ini kan FPB-nya berapa? 2. 4, 2. Bisa juga 2, bisa juga 4 gitu ya. Persekutuan paling besar 4 dan 2. Ya, intinya adalah kalau dibahasnya adalah genap ya. Simpelnya begitu. Kita nggak usah bahas tentang ini. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pecahan 2 per 4 adalah pecahan ya, yang ekuivalennya adalah atau senilai dengan 1 per 2. Kenapa? Karena bisa dibagi lagi. Ya, dibagi berapa? Bagi 2. 2 bagi 2, ya. 2 bagi 2 itu berapa? 2 bagi 2, ini kan 2 nih.
Bagi 2 bagi 2 itu 1 per berapa? 2 bagi 4 bagi 2 aduh 2. Nah, ini harus diketahui aja, cukup diketahui aja sebagai just information ya untuk teman-teman semua. Bilangan pecahan dengan penyebut 100 disebut persen. Nah, selalu ya. Bilangan pecahan itu yang di bawahnya adalah penyebutnya adalah 100 disebut persen. 1%, 2%, 3%, 100%, dan seterusnya. Misalnya di sini ada 5 per 100, dibacanya adalah 5%. Nah, kalau di sini ada dibaca 5 per mil. Kenapa? Karena tadi ini lebih dari persen, jadi 1000 per mil. Per mil itu 1000 ya. Tapi kalau dibaca adalah 5 per mil. Kalau 5 per 1000 dibaca 5 per 5 per mil. Nah, ini dia. Ini untuk informasi itu ya, teman-teman. Pecahan tidak sejati. Nah, kalau pecahan tidak sejati, pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Pembilangnya ini lebih dari penyebut. Ini lebih ya dari 5. Penyebutnya 5, ini 6 ya. Pembilangnya 6. Pembilang itu kan 6 nih, penyebutnya 5. Tadi pecahan tidak sejati itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Pecahan yang pembilangnya itu lebih dari penyebut. Ya. Bilangan di atas yang termasuk bilangan pecahan tidak sejati adalah 5 per 2. 5 per 2 itu bilangan tidak sejati. Kenapa? Karena penyebutnya lebih kecil dari pembilang, gitu ya simpelnya ya. Atau enggak, pembilangnya lebih besar dari penyebut, gitu ya. Nah, ini dia. Ini besar kan? Ini kecil. Oke. Nah, itu tentang apa? Tentang pecahan tidak sejati. Pecahan tidak sejati itu tadi apa? Jadi bilangan itu lebih besar daripada apa? Penyebutnya. Kalau dari tadi bilangan tidak sejati itu kebalikannya. Jadi pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Gitu ya. Oke. Nah, di sini ada bilangan campuran. Bilangan campuran ini yang dimaksud adalah campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Bilangan di atas yang termasuk bilangan campuran adalah satu ini ya, yang di atas ini. Di sini yang di atas. Nah, bilangan di atas yang termasuk bilangan campuran adalah 1 per 2 dan 2 1 per 5. Nah, ini adalah bilangan campuran. Nah, ini adalah jika teman-teman bahas tentang bilangan campuran berarti bilangannya campuran ya. Ada tiga apa namanya? Tiga suku, tiga suku ya. 5 2 1 gitu ya. Penyebutnya 1 letter, pembilangnya 1, campurannya 2. Nah, itu yang disebut. Nah, ini bilangan campuran, teman-teman. Bilangan campuran bisa diubah menjadi bilangan pecahan dengan cara sebagai berikut. Simpelnya adalah begini. Saya akan contohkan biar nggak pusing, teman-teman. 1 per 2, 1 per 2, 1 gitu ya. Ini bilangan campuran. Kita bisa jadikan pecahan. Nah, caranya gimana? 2 dikali 1 ditambah 1. Jadi 2 kali 1 itu 2 ditambah 1 adalah 3. Nah, 3 ditaruh di atas sebagai pembilang. Penyebutnya berapa? Ya 2 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 3 per 2. Sama ya. Nanti kalau ada tugasnya seperti ini, teman-teman jadikan sebagai pecahan, misal dari pecahan campuran ke pecahan gitu ya. Dan caranya begini gitu. Misalnya yang ini juga bisa dijadikan pecahan. Gimana caranya? 5 kali 2 berapa? 5 kali 2 10 ditambah 1 jadi 11 per 5. Yang ini tadi sudah dijawab ya. Oke, nggak usah berarti. Nah, ini juga sudah dijawab sama dia nih ya, 11 per 5. Oke. Nah, kalau ini adalah rumusnya nih. Rumusnya mau caranya tadi seperti yang
C dikali B atau 2 kali 1 gitu ya, atau B dikali C, ya nggak apa-apa, tapi ya sama aja hasilnya. Di sini kalau pakai rumus, kita sesuaikan rumus, berarti kalau sesuaikan rumus, maka di situ adalah 1 kali 2, misal di sini ada 2, di sininya 2 per 4 misalnya. Maka kita jadikan pecahan. Ini kan pecahan campuran ya, kita jadikan pecahan aja. Maka 2 kali 4, 2 kali 4 itu 8, 8 tambah 2, 8 tambah 2 itu sama dengan 10, ya, 10 per 4. Nah, seperti itu. Oke ya. Bilangan desimal. Nah, kalau bahas tentang bilangan desimal, teman-teman akan bahas tentang bilangan koma lah ya. Sistem bilangan desimal desimal bilangan tersusun dari angka 0, 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya ya. Bilangan yang termasuk bilangan desimal adalah 0,5, 1,25 dan 3 gitu. Itu adalah desimal. Tiga koma ini tuh ya, 3 koma sekian gitu ya. Seterusnya. Oke, di sini ada bilangan bulat juga termasuk ke dalam bilangan desimal. Nah, bilangan bulat juga termasuk ke bilangan desimal. Pada bilangan 1,25, angka 1 bernilai 1 kali 1, gitu ya, sama dengan 1. Angka 2 bernilai 2 kali 1 per 10, sama dengan 2 per 10. Ya. Angka 5 bernilai 5 kali 1 per 100, sama dengan 5 per 100. Nah, ini kan ada 3 angka di sini. Ya, ada 3 angka di sini nih. Nah, teman-teman caranya tadi mau teman-teman ribet tadi seperti 1 per 1,25 itu artinya 1 itu 1 dikali 1, 2 angka ke belakang itu bernilai 1 per 10 ya, atau dikali 1 per 10 ya. Jadi ini tuh 2 angka ya, bahasanya ada 2 angka, cuman dihitung dari depan ya. Dan angka 5 itu adalah 100. Kenapa? Karena dihitungnya 1, 2, 3 gitu. 100 dibalik lah bahasanya ya. Kalau simpelnya adalah teman-teman dibalik aja. 5, 2, 1. Nah, begitu ya. 521 gitu ya. Cuman kalau didesimalkan, ini kan kalau dibalik supaya lebih memahami saja teman-teman ya, supaya teman-teman paham nih. 5 itu adalah 500. Kenapa? Di belakang di belakangnya ada dua angka 520. Jadi udah aja, berarti 5 dikali 100 per 100 gitu ya. Nah, kalau 2 itu kan tadi puluhan, berarti 2 dikali 1 per 10. Nah, kalau 1 itu sebagai satuan. Nah, cuman ini dibalik aja kalau teman-teman supaya agar supaya mudah dipahami gitu. Oke, ini sudah teman-teman pahami ya. Intinya ada satuan, puluhan dan ratusan. Kalau 1,2 itu 1 itu sebagai satuan. 1 itu sebagai satuan tadi, 2 itu sebagai puluhan. Nah, di sini ada ubahlah bilangan berikut menjadi bilangan pecahan paling sederhana. Nah, di sini ubahlah bilangan berikut menjadi bilangan pecahan paling sederhana. Di sini teman-teman 2/4 2,4. Ubahlah bilangan berikut menjadi bilangan pecahan paling sederhana. (2,4) itu adalah 24 per 100 ya, 24 per 100. Nah, benar nggak? Kita hitung. Oke, sorry. Di sini ada kesalahan nih. 2,4 itu adalah
bukan 24/100 ya. Kalau 24/100 itu adalah berapa tadi? 0,24. Nah, kalau 24/100 itu sama dengan 0,24. Berarti 2/4 itu sama dengan berapa? 2/4 itu sama dengan 24/10. Karena kan tadi ini ya, apa? Nah, 24/10. Gitu. Ini kalau kita bahas tentang pecahannya, tapi belum sederhana ini ya. Nanti kita sederhanakan. Nah, 24/10. Nah, kita bisa sederhanakan nggak? Bisa, teman-teman. Ya. Kita sederhanakan. Berarti kalau kita sederhanakan itu supaya bisa dibagi semuanya, gitu ya. Nah, kalau bagi dua gimana? Gitu, bagi dua nih. Ini juga bagi dua nih kalau kita sederhanakan. Maka berapa? Maka 24 dibagi 2 sama dengan 12 per 10 bagi 2 sama dengan 5. 5 kali 2 10 kan? Nah, ini hasilnya 12 per 5. Kalau kita sederhanakan ya. Terus ini ada 75%, artinya gimana? 75% itu kita taruh di sini ya. 75% itu adalah 75/100. Nah, kita bisa sederhanakan nggak? Ya, tentunya bisa. Gimana caranya? Ya, 75 Berarti 75 dibagi berapa, teman-teman? 75 dibagi berapa? Kita harus cari FEB-nya tadi yang bisa dibagi supaya apa? Supaya sama. Kalau dibagi 25 kira-kira bisa nggak, teman-teman? Bagi 25 nih. Bisa. Ya. Teman-teman harus buat dulu tuh cari FEB ya. Ini 25 nih, teman-teman. Nah, ini harus sama nih pembagian itu. Yang berarti sama dengan 3/4. Maka hasil pecahan dari 75% yaitu 3/4 gitu ya. Oke. Oke, teman-teman, itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Demikian, terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.